Nah, saudara, saya ucapkan salam gereja perjanjian baru, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Hari ini kita akan berbicara mengenai apa yang disebut sebagai dualisme paradoks. Dualisme itu artinya satu yang melebur menjadi dua. Kita mengerti kalimat ini. Jadi ada dua unsur menjadi satu. Di dalam pernikahan kita melihat suami dan istri dua. Membentuk keluarga menjadi satu. Dan itu adalah dualisme. Mereka tetap dua, tapi mereka diikat dalam satu kesatuan. Itu contoh yang paling gampang yang ingin saya berikan. Tetapi di sini ada kata paradoks. Nah, ini akan membingungkan kita. Karena paradoks itu adalah bertentangan satu sama lain. Saya sampaikan ini, bahwa yang dimaksud dengan dualisme paradoks adalah the holiness of God and the love of God. Kalau bicara mengenai the holiness of God, bicara mengenai kekudusan Tuhan, itu bicara tentang penghakiman. Bicara tentang penghukuman. Kalau bicara tentang penghukuman atau penghakiman, maka tidak ada kasih di situ, sudah jelas. Mana ada sebuah penghukuman, penghakiman, ketika dinyatakan, diberikan, lalu kita mengatakan itu adalah suatu bentuk kasih? Tentu tidak. Nah, ketika kita bicara tentang kasih, kasih itu membebat, mengampuni, menerima, memberi. Tidak ada penghukuman di sana. Tidak ada penghakiman di sana. Makanya paradoks. Kekudusan dan kasih itu terlihat seolah-olah bertentangan. Disinilah menariknya akan kita lihat lebih dalam. Tapi dua hal ini adalah natur dari Allah. Esensi dari Allah. Kalau kita bertanya, siapakah Allah yang kita sembah? Allah kita adalah Allah yang kudus. Tapi juga Allah kita adalah Allah yang kasih. Kekudusan adalah Allah dan Allah adalah kudus. Kasih adalah Allah dan Allah adalah kasih. Hal ini adalah natur atau esensi atau keberadaan Allah sendiri. Bukan hanya sifat, kualitas, atau karakter. Harus dibedakan ya. Saya bisa mengasihi karena saya manusia. Tapi saya bukan kasih. Karena kasih tidak bersumber dari saya. Kasih itu hanyalah kualitas saya. Kasih itu hanyalah karakter saya. Kasih itu hanyalah sifat saya. Tapi saya bukan kasih. Karena saya bukan Allah. Bisa jelas ya sampai situ ya. Nah, saudara, dua tema ini adalah tema Alkitab. Kekudusan Allah adalah tema perjanjian lama. Dan kasih Allah adalah tema perjanjian baru.
Nah, Allah menyatakan diri kepada kita dalam wahyunya. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Wahyu yang tertulis atau theopneustos. Ketika kita baca Alkitab, kita mengetahui itulah diri Allah di dalam tulisan. Theopneustos artinya nafas Allah. Saya bernafas dan nafas itu adalah diri saya. Kalau keluar dari saya. Nah, saya tidak mungkin disebut dengan saya kalau saya tidak mempunyai nafas. Betul nggak? Makanya orang kalau sudah mati tidak akan diingat lagi seberapa hebatnya orang itu. Percaya saya. Engkau bisa hebat di muka bumi ini. Tapi kalau engkau mati akan ditaruhkan almarhum di depan namamu. Dan kalau sudah almarhum, ya sudah tidak ada lagi. Itu sebabnya tadi saya bilang nafas itu adalah diri kita. Ketika dikatakan theopneustos. Theopneustos adalah nafas Allah. Alkitab itu adalah theopneustos Allah. Nah, kita mengetahui Allah kita karena Allah menyatakan diri di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru. Nah, kita menerima perjanjian lama dan perjanjian baru ini sebagai kanon. Wahyu Allah yang kita terima. Dan apapun yang dikatakan Alkitab dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah firman Allah. Iya dan amin. Ada amin? Sound doktrin mengajarkan firman Allah yang penuh, firman Allah yang detil, firman Allah yang jelas, perjanjian lama dan perjanjian baru, dan kita tidak pernah mengkorupsi firman Allah untuk kepentingan pendeta, atau untuk kebesaran nama gereja, atau untuk keuntungan Wanda Dumais, tidak. Meskipun firman Allah itu tidak diterima oleh orang, dan saya dicela karena penyampaian theopneustos itu, saya siap. Karena saya hanyalah penyampai berita firman Allah. Bukan yang menulis firman Allah. Dan firman itu tidak bersumber dari saya. Maka saya harus setia mengajarkan theopneustos itu. Itu sebabnya sound doktrin tidak pernah kompromi. Kalau engkau tidak setuju dengan pengajaran sound doktrin, engkau bisa memilih pengajaran yang lain. Yang kau rasa lebih sound doktrin dari sound doktrin. Tapi saya kira tidak ada yang lebih sound doktrin dari sound doktrin. Karena hanya sound doktrin yang sound doktrin. Betul ya? Agak bingung ini. Karena kalau sudah sound doktrin, ya sound doktrin. Tidak ada lain lagi begitu. Ajaran yang sehat, ya itulah yang sehat. Ajaran banyak. Tapi ajaran yang tipu-tipu, ya tidak sound doktrin. Ajaran yang sesat tidak sound doktrin. Ajaran yang motivasi ya tidak sound doktrin. Banyak di luar sound doktrin. Tapi hanya sound doktrin yang sound doktrin. Dan sound doktrin mengajarkan yang sound doktrin. Karena kita adalah sound doktrin. Tidak ada yang lebih sound doktrin dari sound doktrin. Amin, saudara. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan bahas hal ini. Semoga saya mempunyai waktu yang cukup. Nah, Kak, tadi dikatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang kudus. Kalau kita bicara tentang kekudusan Allah, maka kita tidak bisa melepaskan diri untuk membicarakan kasih Allah. Jadi harus jelas. Kekudusan Allah itu akan dimengerti di dalam kasih Allah. Sebaliknya ketika kita bicara tentang kasih Allah, kita tidak bisa melepaskan diri dari kekudusan Allah. Di dalam kasih Allah kita melihat kekudusan Allah. Nah, dua hal ini kita lihat di dalam diri Yesus Kristus sebagai wahyu terbesar kepada manusia. Jadi kalau Allah bicara tentang kasih, kasih Allah itu adalah kasih yang kudus. Mari kita lihat
ayatnya, saudara. Di dalam Yesaya 6 ayat 3, lihat dalam Perjanjian Lama. Dikatakan, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Lihat, Perjanjian Lama bicara tentang kekudusan Allah. Apa sih kekudusan Allah? Kita bicara kekudusan Allah itu apa? Kita perlu mendefinisikan kekudusan Allah itu secara benar. Dan Perjanjian Lama berulang-ulang menyatakan tentang kekudusan Allah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Apa artinya kekudusan? Kekudusan Allah itu adalah kesempurnaan Allah. Ingat, saya ulangi. Kekudusan Allah adalah kesempurnaan Allah. Yaitu di mana Allah bersukacita terhadap dirinya sendiri dan kemuliaannya. Jadi yang disebut dengan kekudusan itu bukan hanya terpisah dari dosa. Ya, kudus memang terpisah dari dosa. Tapi kekudusan itu adalah kesempurnaan Allah. Dan kemegahan Allah. Di mana dia bersukacita terhadap dirinya sendiri dan kemuliaannya. Itu sebabnya makhluk-makhluk di surga itu akan terus berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Ketika bicara kudus, mereka bicara apa? Kemuliaan Allah, to God be the glory. Gitu. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Ketika bicara kudus, maka mereka berkata bahwa Tuhan itu sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna dari dia. Dan dia sempurna, sempurna, sempurna adanya lebih daripada apapun. Haleluya. Jadi di situ, saudara. Amen. Di situ. Jadi kalau Allah melakukan penghukuman, penghakiman, itu adalah menyatakan kesempurnaannya dan kemuliaannya. Allah mulia di dalam penghukuman dan di dalam penghakimannya. Itu sebabnya dia disebut kudus. Coba lihat lagi satu ayat. Lihat ya. Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Tuh tadi. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jadi kekudusan itu berkaitan erat dengan glorify of God. Glorify Him in all your life. In all your time in the world. Jadi kalau kita bicara kekudusan Allah, maka kita menyatakan bahwa kita akan memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, saya mau memuliakan Tuhan. 1, 2, 3. Saya mau memuliakan Tuhan. Amin. Jadi ketika engkau memberi kemuliaan kepadanya, engkau sedang berkata, kuduslah engkau Tuhan. Makanya kan, kuduslah engkau Tuhan, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Makanya kekudusan Allah itu artinya Allah terpisah dari dosa. Dan Allah itu adalah Allah
yang menyatakan kehormatan dan kemuliaannya. Begitu. Jadi kalau sudah bicara tentang dosa itu terpisah dari Allah. Tidak bisa lagi bicara tentang kekudusan Allah. Makanya saya mau tegaskan, Allah bukan pencipta dosa. Kalau kita bicara dari ketetapan Allah, ingat. Banyak orang salah mengerti karena mereka tidak pernah ikut sekolah di ITS. Masalahnya itu. Kalau Anda hanya membaca, Anda bisa salah tangkap, salah persepsi. Karena pelajaran tentang ketetapan Allah, dekrit Allah itu adalah pelajaran yang luas sekali. Yang mencakup seluruh doktrin-doktrin Alkitab. Dan saya pernah ajarkan sistematika teologi itu adalah penting sekali. Banyak gereja tidak mengenal sistematika Alkitab. Teologi sistematika. Makanya mereka tidak mampu mengajarkan kebenaran Allah secara lengkap. Begitu. Jadi kalau sudah bicara tentang God's holiness, means that He is separated from sin. Nah, orang yang mengenal Allah akan membenci dosa. Otomatis. Tidak perlu ditakut-takutin lagi. Betul nggak? Karena kan itu memberi kemuliaan kepada Tuhan. Gitu, kita melihat dia dari jauh. Allah yang transenden. Kan kita mengenal dua. Allah yang transenden dan Allah yang imanen. Allah yang transenden itu Allah yang memenuhi seluruh bumi ini. Kita hanya melihat dari jauh. Tapi bukan berarti kita teriak-teriak panggil Allah menggunakan pengeras suara. Allahmu tidak budak. Allahmu tidak tuli. Panggil-panggil, teriak-teriak. Ya, saya teriak-teriak khotbah ini karena bersemangat. Bukan karena saya mau Allah mendengarkan saya. Bukan. Bukan karena sudah tidak bisa mendengar suara saya. Memang saya kalau ngomong teriak-teriak. Karena saya setengah Batak, Batak Manado. Enggak. Itu saudara ya. Jadi saudara, seperti itu. Begitu. Kita ingin menyatakan kemuliaan Allah, maka kita hidup dalam kekudusan Allah. Tapi jangan lupa saudara, ada yang lain tadi. Bahwa Allah itu kasih. Makanya di dalam kekudusan Allah, kita melihat kasih Allah. Sekalipun dia menghukum, tapi ingat kasih karunia-Nya yang khusus, special grace, dia berikan kepada kita jauh sebelum dunia ini diciptakan. Efesus 1 ayat 4, 5, dan 6. Betul nggak? Bahwa Tuhan memilih kita orang yang layak untuk dihukum supaya kita mengalami kasih karunia secara khusus. Dan kasih itu adalah kasih yang memberi. Kita sudah belajar itu. Bahwa kasih Allah adalah one way ticket. Tidak return. Allah tidak mengharapkan engkau mengasihi. Makanya saya senang dengan satu lagu itu yang waktu itu, bukan waktu itu, saya pernah bahas dengan Pendeta Erna. Yang judulnya What a Beautiful Name It Is. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus is my Lord. Kira-kira begitu ya lagunya. Tapi di situ dikatakan Yesus katanya dia tidak mau surga sendiri tanpa kita. Itu sesat kata-kata itu. Saya bilang lagu ini bagus, tapi ada ayat yang tidak alkitabiah di dalamnya. Ada kata-kata yang tidak alkitabiah. Dikatakan di situ, you do not want heaven without us. Ada kan itu bait itu? Mana Yesus tidak mau surga tanpa kita? Allah itu mengasihi kita tanpa syarat.
Yesus datang ke bumi ini bukan karena dia tidak mau surga kosong. Banyak pendeta karismatik ngajarin itu ajaran sesat. Memang ini orang karismatik sesat semua. Karena tidak mengerti firman Tuhan. Ngajarnya kacau. Yesus itu dibilang Tuhan menciptakan manusia karena ingin bersekutu dengan manusia. Itu ajaran yang salah. Tuhan tidak membutuhkan kita, saudara. Kita ini orang pemberontak. Unfaithful people. But God decided to choose us and to love us without any reason. Tanpa alasan kita dikasihi oleh Allah. Amin. Karena dia adalah kasih. Dan otomatis karena dia kasih, ketika dia bicara kasih, dia memberi dirinya, bukan memberi kualitasnya kepada kita. Tidak. Buktinya kan Yesus. Yesus adalah Allah. Dan dia memberikan dirinya sendiri. Lukas 22 ayat 23. Coba. Satu ayat ini saya ingat. Lukas 22 ini membuktikan kepada kita bahwa memang Allah itu kasih. Lukas 22 ayat 23. Lukas 22 ayat 22 maksud saya, sorry. Bukan ayat 23. 22. Lihat ya. Apa firman Tuhan bilang? Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Anda bisa tangkap nggak ini? Bahwa Yesus itu bukan dikirim Tuhan karena saat ini kita berdosa. Tidak. Tapi di dalam kekekalan sudah ditetapkan. Nah, kalau Yesus ditetapkan sebagai korban penebus dosa dari dalam kekekalan, maka Yesus akan menebus dosa orang-orang yang sudah ditetapkan dari dalam kekekalan untuk menerima pengampunan dosanya. Luar biasa kan, kasih Allah itu bukan terjadi karena sebab akibat, saudara. Tapi terjadi karena ketetapan Allah. Kita dikasihi Allah karena the will of God. It's not because our quality, our character, or even you have any special things in your life. Bukan karena kita hebat. Tapi karena Allah mau memilih kita. Roma 9 ayat 13 kan? Sebab aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Jadi ada dua. Ada Esau dan Yakub, atau Yakub dan Esau. Nah, Tuhan membuat pilihan di antara dua ini. Dua-duanya orang berdosa. Tapi kalau Tuhan sudah memilih Yakub, maka apapun yang terjadi dalam hidup Yakub, entah dia setia atau tidak setia, dia tetap dikasihi oleh Tuhan. Amin, saudara. Itulah kasih Tuhan yang besar, tanpa syarat, melewati semuanya. Karena apa? Karena ketika Tuhan bilang, I love you, my son, maka dia katakan, I will give to you myself. Bukan hanya part, tapi dirinya sendiri. Jadi kita yang datang ke sini, kita ini ditemukan oleh Allah. Amin. Kita ditemukan oleh Allah. Betapa besarnya Allah dan kasihnya bagi kita. Hal ini makanya perlu diajarkan supaya orang mengerti. Tidak hidup hanya menghidupi hari ini, tapi hidup menghidupi kasih Allah. Kita mengerti tentang Allah karena Allah mengasihi kita. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah lah yang mengasihi kita. Lihat,
sebelum dunia dijadikan, anak manusia sudah diberikan sebagai bukti kasihnya. Jadi bukan baru kemarin, bukan karena saudara bertobat kemarin, tapi dalam kekekalan. Terpujilah nama Tuhan. Amin.